Pernah nggak ngerasa deg-degan pas lihat isi dompet di tanggal tua? Ternyata bukan cuma kita loh yang bisa gitu. Negara juga bisa ngerasain hal yang sama. Hari ini kita bakal coba bongkar nih, misteri besar di balik kondisi keuangan negara kita. Sebetulnya uang kita itu perginya kemana, dan kenapa dompet pemerintah kayaknya tiris terus. Nah, biar kita paham seberapa serius sih masalah ini, coba deh kita dengerin kata-kata dari seorang ekonom, Profesor Ferry Latuhihin. Kutipan yang Anda lihat ini bukan sekedar omongan, tapi ini diagnosis tajam tentang kondisi keuangan negara kita. Pernyataannya ini benar-benar langsung menusuk ke jantung persoalan. Ini dia nih pertanyaan yang pasti ada di kepala kita semua kan? Dengan semua pajak yang kita bayar, sumber daya alam yang melimpah, kok bisa-bisanya negara sampai kekurangan uang? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab bareng-bareng satu persatu. Oke, kita mulai bedah dari lapisan paling luar dulu ya, kebocoran anggaran. Di sini kita bakal lihat tekanan-tekanan apa aja yang bikin keuangan negara jadi sesak napas. Mulai dari pemasukan yang lagi seret sampai pengeluaran yang tiba-tiba membengkak. Jadi gini, masalahnya tuh datang dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi, pemasukan dari pajak yang jadi sumber utama duit negara lagi turun. Nah, di sisi lain, muncul pengeluaran gede banget yang nggak diduga-duga. Contohnya biaya pemulihan bencana di Sumatera yang butuhnya ratusan triliun rupiah. Kebayang nggak? Keran pemasukan lagi mampet, tiba-tiba ada lubang pengeluaran segede itu. Ini jelas pukulan telak buat anggaran negara. Terus uang pajak yang kita bayar itu larinya kemana aja sih sebenarnya? Coba lihat diagram ini deh. Bayangin ya, 25% dari semua pajak yang kita setor itu ternyata bukan buat bangun sekolah, bukan buat benerin jalan, tapi cuma buat bayar cicilan sama bunga utang dari masa lalu. Ini beban yang gede banget yang terus-terusan ngerogotin anggaran kita tiap tahun. Dan ini dia, biar kebayang segede apa masalahnya, angka yang Anda lihat ini, 300 triliun rupiah, itu perkiraan lubang atau kekurangan di kas negara cuma buat tahun ini aja loh. Angkanya luar biasa besar, dan ini nunjukin betapa beratnya tekanan yang lagi kita hadapi. Nah, ini pertanyaan yang logis banget kan? Kalau negara bisa cetak uang sendiri, kenapa nggak cetak aja yang banyak buat nutupin kekurangan itu? Ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Dan ini bakal mengubah cara kita ngelihat uang kertas yang ada di dompet kita. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus bongkar dulu nih rahasia di balik lembaran kertas yang ada di dompet kita. Bab ini akan membawa kita ke cerita tentang bagaimana uang itu berevolusi. Dari sesuatu yang tadinya nyata, jadi sebuah ilusi yang kita semua percayai. Jadi ceritanya gini, gampangnya ya. Dulu banget uang itu ya aset nyata, kayak emas, nilainya jelas. Terus biar praktis, orang-orang nitipin emas mereka di tempat aman dan dapat surat tanda terima sebagai buktinya. Lama-kelamaan, orang jadi males ngambil emasnya. Jadi mereka transaksi langsung aja pakai surat tanda terima itu. Nah, disinilah perubahan besarnya terjadi. Hari ini, surat-surat itu atau uang kertas kita terus dicetak, tapi jaminan emasnya udah nggak ada lagi. Nah, inilah dia intinya. Uang yang kita pakai sekarang itu namanya uang fiat. Nilainya ada itu bukan karena kertasnya berharga, tapi murni karena kita semua percaya pada nilainya. Dan pemerintah bilang ini berlaku. Jadi ya, ini sistem yang jalan di atas keyakinan kita bareng-bareng. Semacam sihir yang kita semua setujui. Oke, sekarang kita udah ngerti kan konsep uang fiat itu. Nah, dari sinilah lahir sebuah permainan atau siklus yang mustahil dimenangkan baik oleh kita maupun oleh pemerintah. Sebuah siklus utang yang nggak ada habisnya, yang jadi akar masalah kenapa pemerintah selalu kehabisan uang. Coba deh kita bandingin ya, aset beneran kayak emas, nilainya itu cenderung stabil. Contohnya nih, dari zaman dulu sampai sekarang, harga seekor kambing itu ya sekitar 1 dinar emas. Nggak banyak berubah. Beda banget sama uang kertas, yang nilainya turun terus. Coba inget, uang Rp1.000 20 tahun lalu dapat apa? Sekarang buat bayar parkir motor aja kadang-kadang kurang kan? Nah, itu dia bedanya harta beneran sama ilusi kekayaan. Dan ini dia nih siklusnya, inti dari masalah utang yang nggak ada habisnya. Langkah pertama, pemerintah butuh uang, terus utang ke bank sentral. Langkah kedua, bank sentral nyetak uang baru itu, tapi utangnya ini ada bunganya. Nah, disinilah masalahnya. Uang buat bayar bunganya itu nggak ikut dicetak. Jadi pemerintah dapat duit dari mana buat bayar bunganya? Jawabannya ada di langkah ketiga, ya utang lagi buat bayar utang yang lama plus bunganya. Siklus ini muter terus, bikin jumlah uang yang beredar makin banyak dan nilai tiap lembar uang kita jadi turun. Itulah yang kita sebut inflasi.
Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin situasinya. Gaji kita mungkin naik ya, dari 5 juta jadi 7 juta. Kelihatannya kita makin kaya kan? Tapi kalau harga-harga dari mulai makanan, bensin, sampai kebutuhan lain naik yang lebih gila-gilaan, sebenarnya daya beli kita itu turun. Kita pegang lebih banyak kertas, tapi kertas itu cuma bisa beli barang lebih sedikit. Oke. Setelah tahu semua ini, mungkin agak pusing ya. Pertanyaannya sekarang, terus kita sebagai orang biasa, mesti gimana dong? Apa yang bisa kita lakuin buat ngelindungin diri kita di tengah sistem yang rumit ini? Jadi, apa nih langkah praktisnya? Kata Profesor Ferry, pertama, hemat. Kurangi pengeluaran yang nggak penting-penting banget. Ini buat jaga-jaga. Kedua, bangun koneksi. Tapi bukan buat ngutong ya. Ini buat kolaborasi, cari ide usaha bareng. Zaman susah gini, kreativitas bareng-bareng tuh penting banget. Ketiga, bertahan di kerjaan sekarang. Kalau masih punya kerjaan, pegang erat-erat. Stabilitas itu kunci. Dan yang terakhir, pakai the power of kepepet. Tahu kan, kadang-kadang ide paling brilian itu justru muncul pas kita lagi kepepet. Sebagai penutup, yuk kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau uang kertas yang kita kejar-kejar ini cuma ilusi, yang nilainya bisa berubah-ubah, terus apa sih harta sejati kita yang sebenarnya? Apakah itu rumah tempat kita tinggal, keahlian yang kita punya, kesehatan kita, atau hubungan baik dengan orang-orang yang kita sayang? Memahami ini mungkin jadi kuncinya, bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk bisa benar-benar sejahtera di tengah ketidakpastian ekonomi.